Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi habbaba ilal muslimina imana wa zayyanahu fi qulubihim وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara sekian banyak doa-doa yang baik, doa-doa yang salih, hanya satu doa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam surah Al-Fatihah dan wajib diulang-ulang sehari 17 kali minimal, yaitu doa untuk mendapatkan hidayah. Karena memang semua kebaikan dalam kehidupan di dunia itu tidak ada artinya jika seseorang tidak memperoleh hidayah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuasaan, maka apabila tidak dengan hidayah, jadilah dia seperti Fir'aun. Jadilah dia seperti Namrud. Apabila Allah berikan kepada seseorang jabatan, karir yang bagus, tetapi tidak dengan hidayah, maka jadilah dia seperti Haman. Jika Allah memberikan kepada seseorang harta yang berlimpah, tapi tidak disertai hidayah, maka jadilah dia seperti Qarun. Apabila seseorang diberikan ilmu dan pengikut, tetapi tidak disertai dengan hidayah, jadilah dia seperti Abu Jahal. Apabila seseorang diberikan kekerabatan dengan orang-orang yang Allah ridhoi, kerabatnya Nabi, ayahnya Nabi, istrinya Nabi, anaknya Nabi, tetapi tidak diberikan hidayah, jadilah dia seperti anaknya Nuh, istrinya Lut, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya
Di antara sekian banyak doa-doa yang baik, meminta anak, meminta harta, meminta kebahagiaan hidup, meminta ilmu, meminta kesuksesan secara karir, meminta difahamkan agama, dan sebagainya. Maka di antara semua doa-doa itu yang Allah pilih untuk wajib dibaca di dalam surat Al-Fatihah adalah doa Ihdinas siratal mustaqim. Ini juga berarti bahwa hidayah ini sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga dari dunia dan seisinya. Sampai Nabi mengatakan, jika ada seseorang yang memperoleh hidayah lewat kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Jadi orang yang menjadi jalan hidayah saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi orang yang memperoleh hidayah itu. Jika kita jadi jalan hidayah seseorang, ayah, ibu kita, anak kita, pasangan kita, keluarga kita, kita yang jadi jalan hidayah bagi dia, maka kita mendapatkan kebaikan yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan dia yang memperoleh hidayah? Maka itu lebih berharga baginya daripada dunia dan seisinya. Makanya Allah mengatakan fabidzalika falyafrahu. Karena hidayah itulah mereka hendaknya bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan seumur hidup. Itulah hidayah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa huwal azizul hakim. Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan membiarkan sesat siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inilah ikhwati fillah yang harus sungguh-sungguh kita cari dalam setiap hari yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita harus menjadi orang-orang yang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencari hidayah kami, pasti kami berikan dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Itulah kesungguhan yang paling bernilai. Kesungguhan orang mencari rezeki itu sesuatu yang baik kalau yang dia cari rezeki yang halal. Kesungguhan seseorang dalam membangun hubungan silaturahim dengan banyak orang itu sesuatu yang baik, walaupun tidak ada niat dakwah, sekedar silaturahim saja. Kesungguhan seseorang untuk mengejar cita-cita itu sesuatu yang baik, asal cita-citanya sesuatu yang tidak diharamkan dalam agama. Tetapi kesungguhan mencari hidayah inilah yang paling bernilai di antara semua bentuk kesungguhan. Kesungguhan dalam mengejar hidayah inilah yang paling berharga di antara semua bentuk kesungguhan kita dalam mengejar sesuatu. Tapi kalau kita mau merenungkan dengan jujur, apakah kesungguhan kita mencari hidayah ini sudah sama dengan kesungguhan kita terhadap sesuatu yang paling kita sukai dalam hidup? Coba lihat kesungguhan seorang pemuda dalam mengejar wanita impiannya, wanita idamannya, yang menjadi orang yang dia cintai di dalam hatinya. Gimana kesungguhannya? Sehingga karena kesungguhannya yang begitu melegenda ini, akhirnya muncullah syair-syair cinta. Gunung kan kudaki, laut kuseberangi, apalagi yang bintang-bintang kan kupetik untukmu, gitu kan ya. Walaupun agak-agak lebay sih, tapi semuanya akan rela dia lakukan demi mendapatkan apa yang dia cintai. Bahkan dia senang kalau dia dalam keadaan kesusahan itu senang, karena kesusahan dia itu akan membuat dia lebih merasakan cinta yang lebih besar. Sensasinya tuh dapat ketika dia kesusahan. Kesusahannya misalnya harus hujan-hujanan, ya kan ini yang paling sering nih, hujan-hujanan. Ada sih payung tapi sengaja disembunyiin, nggak mau dibawa keluarin dari dashboard motornya gitu, nggak dikeluarin. Kenapa? Biar lebih sensasi gitu, hujan-hujanan. Atau kalau misalnya ternyata ditolak, dia berdiri di bawah hujan semalaman sampai pura-pura menggigil, padahal nggak menggigil.
Pura-pura menggigil supaya perempuannya kasihan. Semua ini dilakukan. Ini jahada, bersungguh-sungguh. Tapi apa yang dicari? Cinta yang sifatnya urusan duniawi. Terlepas soal boleh dan tidaknya, ini urusan lain lagi. Tapi kita ingin memfokuskan kepada kesungguhan dia dalam mencari itu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sesungguh-sungguh ini dalam mencari hidayah? Sehingga makin susah, kita makin merasakan sensasi dari pencarian hidayah. Dan tidak berputus asa, karena kita yakin bahwa hidayah itu sebuah hal yang paling berharga. Hidayah itu lebih berharga dari cinta seorang pemuda kepada pemudi. Hidayah itu lebih berharga daripada seorang ibu yang menantikan kelahiran bayi yang pertamanya. Hidayah itu lebih berharga daripada seorang lelaki yang menunggu pengumuman diterima kerjanya di suatu perusahaan yang paling dia targetkan. Bagaimana kesungguhan ibu untuk mendapatkan bayi pertamanya? Wah, itu dengan berbagai macam persiapan. Pergi ke Lavi misalnya ya. Pergi ke tempat khusus pembelian alat-alat bayi. Oh, semuanya dibeli. Sampai di rumah ternyata yang dibeli satu jenis cuma beda variasi. Oh, akhirnya balik lagi, beli lagi yang lain, ember, tempat tidur, semuanya pengalaman. Ini semuanya dilakukan demi mempersiapkan kelahiran bayi yang pertama. Ini kesungguhan, jahada seorang ibu. Dia sabar dalam keadaan hamil tua ketika usia kehamilannya sudah 8-9 bulan. Yang sudah benar-benar wahnan ala wahnin, susah, payah. Sehingga kalau dia tidur, tidak bisa tidur telentang, harus tidur miring. Kalau bangun juga nggak bisa langsung, bangunnya tuh pelan-pelan miring dulu ke kanan atau ke kiri, terus pelan dari satu tangan bangkit. Saking sulitnya, tapi dia sabar karena dia ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, yaitu anak yang dia idam-idamkan. Seorang laki-laki dalam mencari pekerjaan. Pernah cari kerja? Saya pernah cari kerja. Awal saya hijrah ke Bandung dulu, saya bawa map isinya ijazah Al-Azhar. Kelilinglah Bandung, dari satu pesantren ke pesantren yang lain, dari satu universitas. Itu universitas yang di Jalan Soekarno-Hatta itu apa? Uninus. Nah, Uninus itu udah saya masukin tuh. Kalau IAIN kan universitasnya agak susah karena emang negeri ya. Terus masuk ke Unisba, masuk ke beberapa universitas, terus juga sekolah, terus juga SD, SMP, SMA, pesantren. Itu saya sisir semuanya dengan naik motor. Ada ngelihat, wah pesantren, masuk. Terserah nih mau NU, mau Persis, apa, pokoknya masuk aja. Jawabannya sama semua. Di sini gurunya lebih banyak daripada murid. Sehingga nggak diterima. Terus dari pagi sampai sore. Akhirnya dapat pekerjaan menerjemahkan buku-buku bahasa Arab, lalu diterbitkan dari Jakarta. Saya terjemahin siang dan malam. Kenapa? Karena itulah yang dicari oleh seseorang dalam mencari rezeki. Sungguh-sungguh. Tidak peduli ini soal belum kenal juga atau enggak peduli. Pokoknya datang aja untuk mendapatkan apa yang dia cari. Begitulah seseorang mencari kehidupan dunia. Apakah kesungguhan itu kita lihat pada diri kita dalam hal mencari hidayah? Atau kita mencari hidayah itu menjadi agenda yang kesekian dalam hidup kita, gak terlalu penting, sehingga kita dapat gak dapat pun kita gak tahu indikasinya apa. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ikhwati fillah, kita harus belajar dan merefresh semangat kita dalam mencari hidayah, agar kita termasuk di antara orang-orang yang radhiyallahu anhum. Siapa sahabat yang paling terkenal melakukan perjalanan spiritual yang sangat panjang dan berliku-liku? Siapa? Salman Al-Farisi. Ini sahabat perjalanan spiritualnya itu panjang banget dan berliku-liku. Dia paling panjang perjalanan spiritualnya di antara yang lain. Kalau yang lain itu memang tinggal di Mekah atau tinggal di Madinah dan langsung dapat dakwah. Kalau dia bukan dapat dakwah, mencari dakwah. Dan yang luar biasanya dia mencarinya tuh di usia yang masih remaja. Saya nyebutnya usia galau. Kalau orang mencari hidayah di usia taubat, itu biasa kan ya? Tahu usia taubat usia berapa?
50 ke atas itu namanya usia taubat. Kalau usia galau 10 sampai 30, ini kan usia galau nih. Kalau orang solehnya bersungguh-sungguhnya mencari hidayah di usia galau, ini keren. Kalau mencari hidayah di usia taubat, ini biasa aja. Namanya juga bentar lagi kan ya cari. Makanya Salman Al-Farisi mencari hidayahnya itu di usia galau. Usia anak-anak usia dia itu pada nggak jelas, dia jelas. Misi dia itu jelas. Apa misi dia? Saya harus bertemu dengan seseorang yang bisa mengajarkan saya agama yang benar. Saya harus mengenal pencipta saya itu siapa. Sebagaimana Ibrahim mencari juga. Pencarian Ibrahim kan juga otodidak ya. Lihat bintang, lihat bulan, lihat matahari kan otodidak nih. Nggak ada yang ngebimbing. Sampai akhirnya Allah sendiri yang kirimkan Jibril untuk membimbing Ibrahim. Tetapi setelah sekian lama pencarian, walaupun rekamannya cuma beberapa adegan saja, tapi itu lama. Sampai Ibrahim mengerti kebenaran. Itu perenungan. Nabi Muhammad juga demikian. Mencari hidayah itu dengan berbicara kepada Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah. Karena beliau yang paling lurus agamanya di Makkah. Hanya ada 2 orang di Makkah yang lurus agamanya, salah satunya Waraqah bin Naufal. Bicara dengan Waraqah, terus naik ke Gua Hira. Tahanus itu semacam berpikir dalam kesendirian. Apa yang difikirkan? Siapa pencipta alam semesta? Bagaimana cara kita berhubungan dengannya? Membuat ikatan dengannya? Bagaimana cara kita mengabdi kepadanya? Lalu bagaimana menyampaikannya kepada manusia? Ini semuanya sudah jahiliyah rusak. Terus gimana cara saya menemukan Allah? Ini Nabi cari dengan tahanus di Gua Hira. Hampir setiap 2 bulan sekali ke Gua Hira. Tapi paling lama beliau berada di sana itu kalau di bulan Ramadan, walaupun belum ada syariat puasa Ramadan. Di bulan Ramadan beliau lebih lama, 2 kali lipat daripada bulan-bulan yang lain bertahanus di Gua Hira. Ini namanya jahada, bersungguh-sungguh fina, mencari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan beri dia hidayah kepada jalan-jalan kami. Ini yang harus jadi penyemangat kita. Imam Al-Bukhari juga demikian. Beliau mencari ilmu itu tujuannya bukan untuk dapat gelar. Beliau mencari ilmu agar beliau bisa mengumpulkan potongan-potongan hidayah dalam setiap ayat dan hadis itu menjadi satu keutuhan di hati beliau. Jadilah orang salih namanya. Orang yang radhiyallahu an. Dan itu untuk mencari hidayah itu beliau melanglang buana keliling dunia. Dan yang kita tahu bertemu dengan lebih dari 1000 ulama. Imam Abu Hanifah bertemu dengan lebih dari 4000 ulama. Imam Syafi'i juga gitu. Mereka bermusafir jauh demi mendapatkan hidayah. Di mana lahirnya Imam Asy-Syafi'i? Di Gaza. Kan beliau asli orang Gaza. Jadi kalau kita bilang saya mazhabnya Syafi'i tapi nggak peduli dengan apa yang terjadi di Gaza, itu bohong, bukan orang Syafi'i. Kalau dia bilang mazhab saya Syafi'iyah, dia harus tahu bahwa Imam Syafi'i itu orang Gaza asli Palestina. Sehingga kalau misalnya dia nggak peduli dengan perang di Gaza, berarti dia bukan orang mazhab Syafi'iyah. Dia pedulinya cuma umroh doang, berarti dia mazhabnya Malikiyah. Karena Imam Malik adanya di Madinah. Senang dia semangat, umroh haji itu semangat. Giliran masalah dakwah dan jihad di Gaza dia nggak semangat. Berarti mazhab dia apa? Ini guyon, nggak serius. Artinya Imam Syafi'i ada di Gaza, lahir di Gaza, tumbuh di Gaza. Tapi kemana beliau mencari hidayah dan ilmu? Ke Madinah. Karena beliau mendengar di Madinah itu ada seorang ulama besar. Namanya Malik bin Anas. Yaitu Imam Malik. Sehingga beliau hijrah ke Madinah dalam musim haji. Dan bertemu dengan Imam Malik. Langsung store hafalan kitab Imam Malik. Yaitu kitab Al-Muwatta. Beliau udah hafal waktu masih kecil. Di store, ditanya oleh Imam Malik, kamu paham hadis-hadis di sini? Beliau jelaskan, ternyata luar biasa. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i jadi muridnya Imam Malik sampai Imam Malik wafat. Imam Malik wafat, pergi lagi ke ulama yang lain di Mekah, di Baghdad, sama seperti cerita Al-Bukhari, keliling dunia untuk mencari ilmu. Bahkan berkali-kali Imam Syafi'i itu mau terbunuh gara-gara mencari hidayah. Beliau ditangkap sama Bani Abbasiyah. Waktu itu kan
penggulingan kekuasaan Umayyah kepada Abbasiyah. Jadi ribut-ribut antara dua bani nih, Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Karena beliau dituduh pemberontaknya Umayyah, maka beliau ditangkap, dibawa ke Baghdad. Diikat loh tangannya, jalan ke Baghdad itu jalan kaki sambil diikat bersama tawanan-tawanan yang lain. Sampai di Baghdad, sudah disediakan tempat untuk eksekusi. Semuanya dibariskan dan digorok satu persatu. Pas giliran beliau, Allah menyelamatkan beliau. Beliau menjelaskan bahwa saya bukan seorang pemberontak Umayyah, tetapi saya seorang pencari ilmu segala macam, berdebat dengan ilmu. Waktu itu kekuasaannya ada di Harun al-Rashid. Akhirnya beliau selamat dan kembali menuntut ilmu sampai ke Mesir, dan makamnya ada di Mesir. Dari Gaza, Madinah, Makkah, Baghdad ke Mesir, keliling dengan kendaraan yang masih seadanya. Bahkan ini lebih klasik daripada cerita Al-Bukhari. Bukhari lahir 194, ini lahir 150, menunjukkan bahwa masih sebelum Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa mereka bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah. Kalau kita musafirnya ke Al-Latif, ini masih relatif lebih mudah, sehingga harusnya kita tidak berpuas diri dengan satu tempat. Cari lagi beberapa tempat yang lain sampai kita bisa mengumpulkan potongan-potongan hidayah itu dalam hati kita. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, coba kita buka ayat yang tadi kita bedah, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 69. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 69. Surah Al-Ankabut ayat 69 atau ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, di jalan Allah ini artinya dalam mencari hidayah, dalam menjalankan syariat, dalam ibadah, dalam dakwah, dalam akhlak, dan semua amal soleh di jalan Allah, yaitu Shirathul Mustaqim. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar kami beri dia petunjuk, benar-benar kami beri kepada mereka petunjuk menuju jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat ihsan. Allah menggunakan kalimat lam untuk penegasan di dalam ayat ini dua kali. Pertama, lanahdiyannahum. Harusnya Allah bisa saja mengatakan walladzina jahadu fina nahdiyannahum atau nahdihim. Tapi ini lanahdiyannahum. Udah pakai lam penegasan, pakai tasydid lagi. Kan bisa aja nahdihim, kami beri dia hidayah. Tapi ini nahdiyannahum, pakai tasydid. Arti tasydid itu secara bahasa adalah penegasan juga, penguatan gitu. Jadi Allah berjanji banget, siapa yang bersungguh-sungguh, kalau kita merasa hidayah tidak kita peroleh,
Pasti karena kita belum bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah janji kok, lanahdiyan nahum subulana, banyak jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan kedua, Allah pakai lam penegasan di lam ma'al muhsinin. Allah bisa saja mengatakan wa innallaha ma'al muhsinin. Kenapa? Udah ada inna. Dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat ihsan, kan bisa ya? Tapi udah ada inna dipakai lam lagi. Jadi double-double. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang yang berbuat ihsan, yaitu yang tadi bersungguh-sungguh. Dan kalau kita lihat hubungan antara akhir surat Al-Ankabut dengan awal surat Al-Ankabut, awal surat Al-Ankabut itu bercerita tentang ujian. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, fitnah, yaitu ujian. Nah, maksudnya apa? Siapa yang bersungguh-sungguh melewati ujian-ujian yang berat di jalan kami pasti akan beri dia petunjuk. Salah satunya adalah Khabbab bin Ars. Mungkin yang paling terkenal dapat ujian di masa Nabi itu Bilal. Tetapi kadang-kadang yang tidak terkenal itu lebih dahsyat dari yang terkenal. Sebagaimana kata para ulama, mungkin yang terkenal dalam ulama fikih itu 4 mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Tapi yang tidak terkenal bisa saja ilmunya lebih banyak daripada yang terkenal. Cuma emang tidak terlalu menyejarah seperti yang 4 ini. Begitu juga dengan cerita sahabat. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami berikan kelebihan masing-masing antara satu dengan yang lain. Bukan cuma Bilal yang berat ujiannya, ada yang luar biasa juga beratnya, yaitu Khabbab bin Ars. Kalau nanti ada kesempatan coba cari itu cerita Khabbab bin Ars, gimana dia disetrika kepalanya, jadi pakai lempengan besi. Jadi besi bukan batangan, lempengan besi dipanasin sampai udah berwarna merah kayak orang membuat pedang, terus ditaruh di kepala Khabbab. Sehingga ketika diangkat terkelupas dengan kulit-kulit kepala dan rambutnya. Sehingga Khabbab jadi botak. Apa kata Khabbab kepada Umar? Kalau bukan karena Nabi melarang kita meminta mati, wahai Umar, waktu itu aku udah minta mati saja. Udah gak kuat lagi gitu. Tapi karena aku memegang hadis Nabi larangan meminta mati. Itu saya baca dalam hadis tentang larangan meminta mati di Sahih Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ujiannya itu berat banget. Dan itulah jahada. Siapa yang bersungguh-sungguh fina dalam hidayah ini, mencari hidayah ini, menegakkan syariat ini, maka lanahdiyannahum subulana. Pasti kok, gak usah khawatir. Kalau belum dapat berarti memang gak bersungguh-sungguh sama sekali. Sekarang coba kita baca beberapa cerita inspiratif kesungguhan orang-orang yang terkenal kesolehan dan keilmuannya. Itu ternyata bukan ujuk-ujuk terkenal nasibnya mujur gitu kayak cerita artis di TV ya. Kalau itu kan kayak lotre ya, lotre nasib gitu. Tukang parkir anak kecil tuh yang agak-agak maaf juling tuh. Yang kan tukang parkir tuh. Tukang parkir pertama dibayar main film 50.000 sehari kan ya. Sekarang bayarannya tuh udah mahal. Padahal orang tuanya tinggalnya di tempat pemulung sampah. Itu kan lotre. Kalau dulu ada yang dari Cimahi itu. Cimahi lip sync yang 2 orang perempuan yang di YouTube terkenal, kemudian tiba-tiba jadi terkenal. Terus ada polisi dengan cahaya-cahayanya. Akhirnya sekarang dah jadi beliau jualan ya. Ini semuanya kan lotre hidup ya. Tapi hidayah nggak kayak gitu. Para ulama yang kita kenal nama-nama mereka itu besar, nggak kayak gitu cerita mereka, nggak lotre-lotrean. Hari ini saya lotrein Syafi'i tiba-tiba terkenal. Itu bukan hal yang kecil, karena yang mereka dapatkan juga bukan hidayah, bukan ridha Allah yang mereka dapatkan hanya sebagian dari keperhiasan dunia itu hal kecil. Tapi kalau yang kita dengar cerita-cerita ulama ini semua dibalik kebesaran mereka ada mujahadah yang luar biasa. Di balik kesolehan mereka yang begitu terkenal ada jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada ayat itu di dalam setiap cerita mereka. Di antaranya adalah cerita Ibnul Jauzi. Ada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini hidupnya sekitar tahun 600-an Hijriah, sehingga jauh setelah masa Al-Bukhari. Ibnul Jauzi ini orang yang sangat salih, rajin menuntut ilmu dan rajin menulis ilmu, sehingga beliau berhasil setelah beliau wafat dikumpulkan
ada 2000 jilid tulisan beliau. Kalau dulu bukan ngetik kan, ngetik cepat ya. Dulu nulisnya tuh gini loh, pelan-pelan nulis satu lembar demi satu lembar. Untuk ngedapatin kertas lembaran itu aja susahnya minta ampun karena saking miskinnya. Gimana mau dapatin tinta, gimana mau nulis. Kalau sekarang jadi gitu ya. Tapi karena terlalu cepat jadi nggak ada yang berkualitas. Kalau dulu kan saking susahnya jadi berkualitas gitu. 2000 jilid. Nggak tahu berapa halaman satu jilidnya, 2000 jilid. Dan beliau alhamdulillah berhasil menjadikan orang bertaubat dari kesesatan mereka sebanyak 100.000 orang bertaubat di tangan beliau. 100.000 orang. Jadi hijrah lewat beliau. Ini kan berarti berkah hidupnya. 100.000 hijrah lewat beliau. Kemudian 20.000 orang masuk Islam lewat beliau. 20.000. Dan ada banyak tokoh-tokoh yang kayak gini di masa sekarang, cuma nggak terkenal. Kalau kita nggak ngulik di media tuh, kita nggak akan ketemu mereka. Ada tuh orang yang nggak ada yang ngeliput, tiba-tiba udah ada di Somalia ngasih makan orang Teluk, ada orang Kuwait, ada orang Qatar, bahkan ada orang Emirat yang kita tahu negaranya tuh maju banget, futuristik. Tapi ternyata di antara anak dari negeri itu ada yang solih, cuma nggak diliput media. Ada di Qatar, ada di Somalia, lagi ngasih makan anak-anak Afrika Somalia. Bukan yang Muslim aja, yang non Muslim juga dikasih makan sehingga masuk Islamnya massal. Seperti cerita Ustadz yang ke Papua kan ya, hal kayak gini kan nggak terkenal. Makanya saya bilang bisa jadi yang tidak terkenal lebih banyak ilmu dan lebih soleh daripada yang terkenal. Soal terkenal ini kan nggak penting banget, biasa-biasa aja lah. Jadi nggak, beruntungnya dia terkenal, biasa aja tuh. Yang penting Allah ridho. Kadang Allah beri dia keterkenalan, kadang tidak. Karena Allah yang tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ini suka-suka Allah soal ini, tetapi Allah ridho kepada mereka. Dan itu banyak cerita kayak gitu. Termasuk dulu cerita sebelum Usamah bin Laden itu berjuang di Afghanistan, kan dulunya dia kan berjuangnya di Afrika. Tapi berjuang di Afrika bukan angkat senjata, bawa harta dari keluarga bin Laden. Dia bawa ke Afrika, bangun jalan, bangun sekolah, bangun masjid kepada fakir miskin. Awalnya tuh kayak gitu tuh. Sehingga beliau disimpatiki di Afrika gara-gara beliau punya banyak investasi hibah dan sedekah wakaf di Afrika. Sebelum akhirnya naik gunung ke Afghanistan dan Pakistan. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak terkenal. Bahkan mungkin dalam sejarah di hidup mereka dimusuhi. Nanti baru jadi pahlawan setelah 100 atau 200 tahun setelah mereka wafat. Sama kayak Ibnu Taimiyah, di masanya kan dianggap aliran sesat. Al-Bukhari, kayak cerita kemarin, justru meninggalnya dalam keadaan pengasingan kan ya, dianggap orang sesat. Tapi kan sampai sekarang harum banget namanya. Ibnu Taimiyah juga gitu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga kayak gitu, Ahmad bin Hanbal juga kayak gitu. Tadi cerita Asy-Syafi'i juga hampir dianggap orang sesat, mau digorok bersama yang lain. Ya ini hal biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Yang ingin kita lihat, kok bisa mereka sesoleh ini dan seberkah ini hidupnya? Apa rahasianya? Kata para ulama, la yastata'al ilmu birahatil jasad. Ilmu atau hidayah itu tidak diperoleh dengan jasad atau tubuh yang santai. Jadi dengan keadaan santai-santai tidak diperoleh hidayah. Hidayah itu diperoleh dengan jahada, bersungguh-sungguh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, tidak mungkin mencari ilmu jika seseorang itu suka bosan. Pembosan itu gampang bosannya, nggak bertahan. Merasa puas dengan dirinya, kemudian dia menjadi beruntung. Akan tapi ia harus mencari ilmu dengan menahan diri, merasakan kesempitan hidup, dan berkhidmat untuk ilmu, maka baru dia akan beruntung. Jadi bukan dengan santai-santai dia dapat ilmu. Banyak kan orang belajar Islamah sambil tiduran. Siapa ustadznya? Google. Bukan mencari ulama, bukan mencari majelis-majelis ilmu, tetapi dia belajar Islamnya itu otodidak, sehingga ntar lama-lama dia malah bingung. Kenapa yang dia baca ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada liberal, ada Islam yang benar. Dicampur-campur sama dia kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah nih. Setelah dicampur-campur bingung dia tuh. Jadilah koktail. Campur-campur ada pepaya, ada pisang segala macam ada di situ tuh. Kalau bahasa kita mungkin gado-gado gitu ya. Ini gara-gara nggak jelas asal muasal dia mencari ilmunya. Makanya dia gampang mencari ilmu itu digampang-gampangin gitu, nggak bersusah payah. Terus ulama yang lain menceritakan tentang biografi Imam Muslim, kata mereka,
Imam Muslim itu wafat dengan penyebab yang sangat aneh. Apa penyebab beliau wafat? Karena beliau susah hidupnya selama mencari ilmu. Itulah penyebab beliau sakit. Jadi sakitnya Imam Muslim itu keren, bukan karena kebanyakan makan, justru karena jarang makan jadi sakit. Kan sekarang sakit kita banyak makan ya, kolesterol misalnya, stroke. Ini kan karena banyak makan, darah tinggi segala macam. Kalau beliau penyakitnya karena kurang makan. Ada nggak kolesterol gara-gara kurang makan? Kurang makan itu ya penyakitnya lemah, kurang gizi segala macam. Beliau itu penyakitnya karena beliau kurang makan, hidupnya susah demi ilmu sehingga beliau wafat. Ini jahada namanya. Kemudian ada lagi yang saya kagum di sini cerita tentang Abdul Qadir Jailani. Kita ngaku-ngakunya pengikut Abdul Qadir Jailani, tetapi tidak mengikuti beliau, cuma ngomong-ngomong doang. Saya sering melihat orang Indonesia ini ngaku pengikut ulama, tapi mereka nggak kenal siapa ulama mereka. Kita bilang Abdul Qadir Jailani, Abdul Qadir. Tahukah kita siapa Abdul Qadir Jailani? Seorang ulama salih dari daerah Irak. Nama kampungnya Jailan, sehingga disebut Jailani. Nama orang Jailan, kayak Sa'dul Ghamidi dari Ghamat, orang Saudi, sehingga disebut Sa'dul Ghamidi. Kan sering kayak gitu ya, Bukhari. Terus ada Al-Bughuri, ustaz yang di TV itu dari Bogor kan, Al-Bughuri. Antapani dari Antapani. Ini semuanya nama-nama ulama Jailan ini dari Jailan, ulama Ahlus Sunnah, bukan orang Syiah, bukan orang tasawuf dan segala enggak. Ulama yang ilmunya banyak, akan tetapi setelah beliau wafat, orang mengkultuskan beliau secara berlebihan, bukannya mengikuti jejak beliau, tetapi lebih kepada pengkultusan sebagaimana para ulama-ulama yang membawa Islam ke Pulau Jawa dulu yang kita kenal dengan Wali Songo. Walaupun nggak semuanya ulama, kalau seperti misalnya yang Kalijaga kan bukan ulama ya, dia kan jagoan yang kemudian dapat hidayah terus berdakwah ya. Tapi kalau yang sunan-sunan yang senior ini nih, Ampel, Bonang, ini kan ulama-ulama nih. Setelah mereka wafat, kita nggak ngikutin mereka, kita hanya membangga-banggakan mereka seperti orang membanggakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, apa segala macam kita bangga-banggain, tapi kita nggak ngikutin sunnah Nabi. Kita banggain Wali Songo, tapi kita nggak ngikutin sunnah Wali Songo. Kita banggain Abdul Qadir Jailani, tapi kita nggak ngikutin sunnahnya Abdul Qadir Jailani. Artinya kesungguhan mereka dalam mencari ilmu, solehnya mereka kita nggak ngikutin, cuma banggain doang gitu. Ini bukan pengikut. Kita banggain Syafi'i, malah kita melanggar mazhab Syafi'i. Banyak umat Islam di Indonesia yang ngaku mazhab Syafi'i, tapi kalau kita lihat fikih ibadahnya nggak Syafi'i banget. Itu tadi itu Antapani banget. Bukan Syafi'i banget, kita banget gitu, gue banget gitu loh. Jadi bukan Syafi'i, enggak ada Syafi'i pada dirinya. Dan itu banyak terlihat. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Aku memunguti selada. Selada itu apa sih? Selada apa? Apa? Oh, semacam sayur? Ya. Aku memunguti selada, sisa-sisa sayuran dan daun carok dari tepi kali sungai. Dari tepi kali dan sungai. Kesulitan yang menimpaku karena melambungnya harga pangan di Baghdad waktu itu membuat aku tidak makan selama berhari-hari demi mencari ilmu. Aku hanya bisa memunguti sisa-sisa makanan yang terbuang untuk kumakan. Suatu hari karena saking laparnya, aku terpaksa pergi ke sungai dan mencari sayur-sayur yang hanyut di sungai. Ketika aku berada di sana, aku melihat orang-orang miskin sedang memperebutkan sayur yang hanyut di sungai, sehingga aku jadi kasihan sehingga tidak jadi mengambil sayur di sana dan menahan lapar. Sehingga sampai ketemu dengan teman-teman seperguruan, ngajak beliau menuntut ilmu, beliau sudah terbaring nggak sanggup bangun lagi. Ya Abdul Qadir, ayo bangun menuntut ilmu kok, malas banget. Bukan, saya udah sakit. Kenapa kamu sakit? Udah 3 hari tidak makan, cuma minum air aja nggak makan. Kenapa? Karena beliau merantau dan tidak punya modal apa-apa selain ingin mencari ilmu. Ini luar biasa. Ini yang harus kita tiru. Ini yang namanya jahada fina lanahdiyannahum subulana. Inilah cara mencari hidayah, ikhwati fillah. Kita bersungguh-sungguh dan alhamdulillah memang kita nggak harus bersusah payah seperti mereka. Allah sudah mudahkan itu untuk kita karena Allah tahu kita lebih lemah dari mereka. Tapi jangan lagi gara-gara udah diberikan kemudahan lantas kita berleha-leha untuk tidak mencari hidayah itu. Bisa jadi kemudahan yang terlalu banyak itu membuat seseorang jadi lupa diri, akhirnya tidak dapat apa-apa. Tapi kesungguhan justru membuat kesulitan justru membuat orang bersungguh-sungguh, seperti analogi yang sangat terkenal, seekor beruk atau monyet yang naik kelapa gitu ya. Ketika dia berada di atas kelapa, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang.
bertiup, angin mungkin tornado atau apa gitu bertiup begitu kencang sehingga dia berpegangan di pohon kelapa itu dengan erat supaya tidak jatuh. Walaupun kelapanya itu udah gini-gini tapi dia nggak jatuh. Lalu setelah selesai itu datanglah angin sepoi-sepoi pelan-pelan menyisir rambutnya, membelai kulit dia. Udah pelan-pelan nyaman, dia mulai ngantuk-ngantuk, melepaskan tangannya, merenggangkan pegangannya, lama-lama dia jatuh. Jatuhnya kenapa? Bukan karena kesulitan, justru karena kemudahan. Bisa jadi kita ini jatuh di zaman sekarang karena kemudahan hidup. Mereka jadi hebat karena kesulitan hidup. Coba lihat zaman sahabat. Lebih banyak orang kaya mana zaman sahabat dengan orang zaman kita? Banyak zaman kita. Banyak orang miskin mana zaman sahabat dengan zaman kita? Banyak miskin orang zaman sahabat. Zaman sahabat yang terkenal itu bisa dihitung dengan, yang kaya itu bisa dihitung dengan jari. Utsman, Abdurrahman, Abu Bakar juga jatuh miskin. Awalnya kaya. Hanya beberapa orang saja, Sa'ad bin Mu'adz. Cuma beberapa orang saja yang kaya. Sisanya miskin-miskin. Dan miskinnya itu udah parah sampai Nabi membuat sebuah ruangan di dekat Masjid Nabawi namanya Darus Sufah. Rumah orang-orang yang miskin. Ini menunjukkan saking beratnya. Masjid Nabawi aja dalam keadaan dari pelepah kurma, nggak ada sajadah kayak gini. Langsung di atas tanah, atapnya itu dari daun-daun kurma. Tapi Islam sampai ke Andalusia. Tapi ketika Masjid Nabawi begitu megah, Masjidil Haram begitu megah, masjid-masjid di seluruh dunia begitu megah, Islam justru walaupun tersampai ke seluruh dunia, tetapi kualitasnya jauh di bawah mereka. Kenapa? Mudahnya kehidupan. Makanya jangan karena kemudahan lantas kita menjadi lupa diri dan berleha-leha. Terus soal hidayah, para ulama menyebutkan bahwa hidayah ini ada dua bentuk agar kita faham apa itu hidayah. Hidayah itu secara bahasa artinya petunjuk. Ada dua bentuk hidayah. Ada yang namanya hidayah irsyad. Hidayah irsyad. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana rusydu petunjuk dan telah jelas mana ghayy kesesatan. Jadi namanya hidayah irsyad. Tahu Masjid Al-Irsyad? Nah, Al-Irsyad itu kan tulisannya kayak gitu. Irsyad atau rusydun, rusdi. Kemudian yang kedua ada hidayah yang namanya taufik. Ini terkenal. Hidayah taufik. Apa bedanya irsyad dengan taufik? Apa itu hidayah irsyad? Hidayah irsyad itu juga ada dua bentuk. Ada hidayah irsyad yang sifatnya mastur. Ada hidayah irsyad yang sifatnya mansyur. Bukan mansur, mansyur. Jadi hidayah itu ada dua. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu apa? Ilmu. Itu hidayah irsyad. Ilmu, faham, ngerti, baca, dengar, menyimak. Ini namanya hidayah irsyad. Pokoknya pengetahuan, ilmu itu hidayah irsyad. Hidayah irsyad ini ada dua model. Ada modelnya mastur. Mastur itu yang tertulis. Dan yang paling benar dari yang mastur itu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang mastur. Ada yang mansyur. Tersebar, terpampang di hadapan kita. Di antaranya adalah inna fi khalqis samawat wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayat. Ayat itu petunjuk atau tanda-tanda agar kita dapat petunjuk bagi orang yang berakal. Ini namanya mansyur. Termasuk melihat orang-orang yang salih di hadapan kita sebagai uswah, qudwah, itu mansyur. Bertemu dengan orang-orang salih itu mansyur. Ini semuanya sumber hidayah irsyad. Jadi ada yang mastur, tertulis Al-Quran dan Hadis, ada yang mansyur, tersebar, baik langit, bumi dan yang ada di dalamnya, termasuk hewan, tumbuhan dan manusia itu sendiri. Itu semua kejadian-kejadian yang kita alami dan kita saksikan, itu namanya hidayah irsyad mansyur. Bagus juga dikasih nama anaknya. Hidayah irsyad mansyur. Yusuf Mansur. Irsyad mansyur. Jadi dia petunjuk dalam bentuk ilmu, tapi dia tidak tertulis, lebih ke tersebar. Makanya kita menyebut dengan istilah tadabbur alam. Itu gunanya untuk mendapatkan hidayah irsyad mansyur. Tadabbur Quran, hidayah irsyad mastur yang tertulis. Ini Allah berikan ke semua manusia, mukmin dan kafir. Inilah rahmannya
Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih semuanya. Jadi nggak ada cerita belum dapat hidayah. Ini apa? Ini kan hidayah. Belum dapat hidayah. Hadis apa? Kan hidayah. Kenapa nggak pernah beli buku hadis yang dibeli novel harganya mahal makin gaya tuh. Beli CD film-film yang original yang harganya 120.000. Dia beli tuh gaya yang original. Saya mah nggak suka bajakan. Kenapa nggak beli yang lebih original lagi yaitu mushaf Al-Quran dan hadis? Ini original pemikiran dari langit dan tidak dihancurkan oleh manusia. Kenapa nggak beli buku itu? Ini berarti dia bukannya Allah nggak ngasih hidayah, dia nggak mau nerima hidayah Allah. Jadi kalau bilang, kenapa kamu kok nggak pakai jilbab? Belum dapat hidayah. Surat An-Nur itulah hidayahnya, Mastur. Kenapa dia bilang belum dapat hidayah? Kenapa nggak berangkat haji? Kok udah mampu tapi belum berangkat? Belum dapat hidayah. Saya belum siap. Nanti aja kalau Allah udah kasih hidayah, saya berangkat. Haji itu sudah disebutkan di surat Al-Baqarah, berarti sudah ada hidayahnya. Kenapa tidak bayar zakat? Belum dapat hidayah. Sudah ada di Al-Quran banyak banget ayatnya. Jadi hidayah yang mastur, mansur, yang sifatnya irsyad dikasih ke semua manusia sehingga nggak ada yang bisa berhujah. Ya Allah, saya mati dalam keadaan kafir karena saya enggak engkau kasih hidayah. Seperti kata orang kafir di surat Ibrahim ketika mereka udah mati. Ketika orang-orang lemah mengatakan, wa qala du'afa'u alladziina istakbaru inna kunna ma'akum. Lau hadana Allah lahadainakum. Kalau dulu Allah kasih kami hidayah, pasti kami kasih kamu hidayah. Kata Allah, mereka itu berbohong. Jadi bukan Allah nggak ngasih hidayah, Allah sudah kasih hidayah, yaitu sifatnya irsyad. Orang yang di Amerika sekalipun dapat hidayah, atau orang Eskimo di kutub sana nggak ada mastur, ada mansur. Mereka lihat langit dan segala macam seperti Ibrahim. Kenapa tidak mencari pencipta? Lalu dalam pencarian itulah nanti Allah akan lanahdiyannahum subulana. Jadi nggak ada alasan kami belum datang utusan, belum datang nabi, belum datang dai. Semua orang dikasih hidayah irsyad. Kalau tidak mastur, mansur, atau mungkin dua-duanya, mastur dan mansur seperti kita. Udah baca, terus kita lihat. Kita baca inna fi khalqis samawat, kita lihat mana khalqis samawat, bagaimana langit di malam hari yang luar biasa, di siang hari yang luar biasa. Ini para saintis kadang-kadang mereka masuk Islam gara-gara lewat hidayah apa? Irsyad mansur kan? Mereka meneliti laut, meneliti alam, akhirnya ternyata ini ada di Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Itu namanya hidayah irsyad yang sifatnya mansur, tersebar. Walaupun dia belum langsung melihat Al-Quran, baru melihat Al-Quran setelah dia menemukan yang mansur, baru dia padukan dengan yang mastur, yaitu Quran hadis. Kalau ini Allah kasih ke semua. Semua dapat, cuma porsinya beda-beda. Ada yang masturnya profesor, ada yang masturnya S2, ada yang masturnya S1 gitu ya. Porsinya beda-beda tergantung kesungguhan dia. Makin sungguh makin banyak dapat masturnya, sampai dapat gelar tinggi di bidang mastur. Jadi gelarnya profesor dalam Al-Quran, dalam hadis, itu namanya dia dapat hidayah irsyad. Tapi yang kedua, taufik. Ini hanya dikasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Itulah arti yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Itu ayat untuk hidayah yang sifatnya taufik. Apa itu taufik? Penerimaan. Setelah kita tahu, kita nerima enggak itu sebagai kebenaran? Kita bukan penerimaan, pengakuan gitu. Kita mengakui enggak Allah sebagai Rabb, kemudian Muhammad sebagai Rasul, Islam sebagai agama yang benar, akhirat itu ada. Kita mengakui enggak yang disebut dengan i'tiqad atau akidah? Itu taufik. Dan ini enggak dikasih ke semua orang, hanya dikasih kepada yang Allah kehendaki saja. Ini rahim. Kalau Rahman kan kasih sayang untuk semua, kalau Rahim kasih sayang untuk orang-orang khusus. Nah ini khusus yang taufik ini. Terus siapa yang bisa dapat taufik? Mereka yang Allah lihat dirinya sungguh-sungguh, kemudian hatinya bersih, ikhlas, maka Allah akan kasih dia taufik. Apakah Abu Jahal itu gak ngerti Al-Quran? Ngerti banget. Mungkin lebih ngerti Al-Qurannya Abu Jahal daripada kita. Karena dia orang Arab Quraisy, ngerti bahasa sastra, mungkin dia lebih ngerti Al-Quran daripada kita. Berarti kan irsyadnya dapat nih. Kenapa gak dapat taufik? Karena akhlaknya buruk. Dia paham Al-Quran tapi hatinya dengki dan sombong. Dia merasa iri kepada Nabi Muhammad. Allah gak ngelihat hatinya itu layak untuk dapat taufik Allah, sehingga gak dikasih hidayah. Sedangkan Umar, walaupun kerasnya itu bukan lewat hatinya. Dia keras karena dia menganggap bahwa Islam itu salah, makanya dia keras. Pas dia tahu Islam itu benar lewat baca surat Thaha, langsung berubah.
tahu surat Thaha yaitu irsyad, mastur, langsung berubah Allah kasih dia hidayah. Kenapa? Hatinya layak dapat hidayah taufik. Enggak semua orang yang irsyadnya profesor langsung dapat taufik. Kalau dia profesor di bidang irsyad, tetapi hatinya tidak bersih, enggak ikhlas, masih cinta dunia, maka Allah enggak kasih dia taufik. Sehingga walaupun dia seorang ulama besar, tetapi dia enggak solih. Bisa aja kayak gitu. Makanya taufik itu kita peroleh dengan doa. Irsyad kita peroleh dengan mencari, belajar, melihat. Kalau taufik kita peroleh dengan berdoa dan memperbaiki hati kita. Baru Allah kasih taufik. Kita udah banyak belajar. Apakah semua ayat itu masuk ke hati kita? Enggak semua. Tergantung taufik Allah. Tergantung kondisi hati kita saat belajar. Kalau kita belajar dari orang ulama yang solih, kita niatnya solih, maka Allah akan buatkan hubungan yang mudah untuk bisa mendapatkan transfernya tuh mudah, connectingnya tuh mudah, nggak ada disconnect. Karena kenapa? Ulamanya solih, muridnya niatnya solih, ilmu yang diajarkan ilmu yang solih langsung dapat. Tapi kalau ulamanya solih, muridnya nggak solih, muridnya solih, ulamanya nggak solih, atau ilmu yang diajarkan syubhat, nggak solih, nggak berlandaskan Quran dan hadis, maka dia nggak dapat taufik. Dapat hidayah irsyad mungkin, tapi taufik nggak. Di Indonesia, orang bukannya nggak ngerti Islam, udah dari nenek moyangnya mereka ngerti Islam, tapi kok masih malas, nggak dapat taufik karena hatinya masih hubbud dunya, hatinya masih banyak mengeluh, hatinya masih banyak mendengki dan sebagainya, sehingga Allah nggak kasih taufik kepada dia. Ini cara mencari hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ay ihdinal irsyada wat taufik. Siratal ladzina an'amta alaihim, ay nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin, sahabah dan yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami. Mudah-mudahan kita sebagaimana bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu irsyad ini, kita juga nanti bersungguh-sungguh dalam berdoa supaya dapat taufik dari ilmu yang sudah kita peroleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Barakallahu li wa lakum. Ada yang mau diumumkan, Pak Imam? Nanti aja. Ya. Ada makanan? Apa? Ada bubur? Ya, alhamdulillah, silakan. Ada bubur gratis. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.